Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan perjalananku dari Solo menuju ke Jakarta. Naik salah satu PO Legend yang terkenal banget dengan kenyamanannya nih teman-teman. Nah, apalagi sih kalau bukan PO Raya. Berhubung untuk naik PO Raya itu dari Terminal Tirtonadi, kali ini aku bakal naik KRL dulu dari Jogja ke Solo. Yuk teman-teman, ikuti terus perjalananku hingga selesai. Sebenarnya teman-teman, kalau dari Jogja ke Solo itu banyak pilihannya ya. Kalian bisa naik KRL atau kalian juga bisa naik bus. Tapi kali ini aku naik KRL karena lebih murah. Untuk tiketnya cuma 8.000 aja dari Solo ke Jogja, dan jamnya itu macam-macam teman-teman. Jadi kayaknya aku milih untuk naik KRL dulu untuk hari ini. Melintas langsung teman-teman, ini kereta api Gajah Wong relasi Pasar Senen Lempuyangan. Sekarang lagi melintas langsung di stasiun Yogyakarta. Ini kalau nggak salah sih jam-jam 3-an ya. Bentar, lihat dulu. Ya, ini jam 3 lebih 23 menit. Kereta api Gajah Wong melintas langsung di stasiun Yogyakarta, teman-teman. Baik teman-teman, tadi diinformasikan bahwasannya kereta KRL atau rangkaian listrik menuju ke Solo balapan. Sebenarnya sih relasinya itu Jogja ke Palur teman-teman, udah diperpanjang. Nah itu mengalami keterlambatan ya. Jadi kita masih menunggu di sini. Tadi barusan aja kereta Gajah Wong lewat. Nah yang di jalur 1 itu ada kereta api YIA Express teman-teman. Begitu. Jadi sekarang namanya udah jadi YIA Express ya, bukan kereta bandara lagi teman-teman. Ini jujur rame banget sih untuk hari ini, hari Jumat ya. Baru tahu juga sih kalau hari Jumat sore serame ini beneran the real kehidupan masing-masing ditanggung sendiri-sendiri sih. Nggak apa ya, kalau dapat masalah urusan masing-masing. Oh ya, sedikit informasi juga kalau misalnya kereta api YIA Express ini itu berbeda dengan KA Bandara YIA ya. Kalau KA Bandara YIA itu titik keberangkatan, titik hentinya itu lebih sedikit teman-teman. Jadi langsung dari Jogja ke bandara. Sedangkan kalau YIA Express itu langsungan, jadi nggak berhenti di stasiun Wates. Dari jalur 5 kereta Lansir, jalur 5 kereta Lansir dimohon tidak melintas sementara di jalur 5. Pemberhentian hati-hati jalur 1 dari arah barat. Jalur 1 dari arah barat akan segera masuk kereta api Bandara JIA. Nah ini kita udah di dalam kereta KRL dan bisa dilihat ya ini rame pol. Aku nggak kebagian tempat duduk jadi kita memilih berdiri aja. Untuk durasi perjalanannya kurang lebih 1 jam teman-teman, dari Jogja ke Solo. Ya bisa dibilang 1 jam berdiri lumayan juga ya. Tapi mau gimana lagi, dibanding kita malah nggak kejar bus raya dari Solonya. Yuk kita nikmatin aja perjalanan kali ini.
akhirnya kita tiba di Solo Balapan. Dan ini keretanya akan langsung melanjutkan perjalanan teman-teman menuju ke arah Palur. Jadi kalau dulu kereta KRL ini cuma sampai di Solo Balapan aja, sekarang udah lanjut lagi ke Solo Jebres dan ke Palur. Ya tadi full berdiri sih selama di dalam kereta teman-teman. Jadi capek banget, padahal cuma sejam 10 menit nggak salah ya. Aku lupa deh. Nah, nanti sebentar lagi akan diberangkatkan dari Solo Balapan teman-teman. Nah sekarang kita bakal jalan aja ke depan untuk mencari kendaraan umum menuju ke Terminal Tirtonadi. Nah dari sini aku rencananya bakal naik BST atau Batik Solo Trans teman-teman. Gimana sih keseruan kita perjalanan hari ini? Yuk diikuti terus lagi ya teman-teman untuk perjalanannya hingga selesai. Nah teman-teman, untuk keluar dari stasiun Solo Balapan ini kita harus ngetap lagi ya. Di sebelah sana itu cukup ngantri. Sembari kita tunggu antriannya, kita lihat dulu nih kereta api Banyu Biru, salah satu kereta api yang baru di GAPK 2023 teman-teman. Kereta api Banyu Biru ini relasinya Solo Balapan Semarang Tawang Bang Jateng teman-teman. Keren ya. Berharap sih bisa ada kesempatan bisa naik KA Banyu Biru. Nah untuk kereta api Banyu Biru ini sekaligus mengaktifkan jalur Solo Semarang teman-teman. Jadi kalau dulu itu ada Sancaka Utara teman-teman, dari Surabaya menuju ke Jogja via Utara. Tapi Sancaka Utara malah diaktifkan dari Bojonegoro menuju ke Jember, sehingga untuk Surabaya Jogja via Utara itu belum ada lagi teman-teman. Nah ini kereta api Banyu Biru diberangkatkan pukul 17 lebih 15 teman-teman kalau nggak salah. Gas ini keretanya sebentar lagi diberangkatkan, sekarang 17 lewat 9, berarti 6 menit lagi akan diberangkatkan. Keren-keren. Yuk kita tunggu dulu sembari nunggu sana sepi. Baik teman-teman, saat ini saya udah berada di luar stasiun Solo Balapan. Dan saya rencananya sih mau naik BST itu ke Terminal Tirtonadi Solo. Tapi tadi baru dapat info dari bapak yang ada di sebelah sana. Katanya kalau misalnya mau ke Tirtonadi itu nggak perlu naik BST, tapi tinggal naik di Skybridge aja. Nanti kita masuk lagi berarti ya. Terus cobain Skybridge-nya. Dan kata bapaknya, tadi Skybridge-nya itu langsung ke Terminal Tirtonadi. Gimana? Kita cobain aja kali ya. Dibanding kita ke BST ngeluarin uang lagi. Nah ini salah satu tips sih teman-teman. Jadi kalian jangan ragu-ragu untuk bertanya sama masyarakat sekitar ya, atau orang yang lebih tahu mengenai daerah yang kalian baru datengin. Siapa tahu kalian bisa dapat tips yang cukup membantu atau sangat membantu. Seperti saat ini sangat membantu sih. Karena saya kira kan hanya lewat di BST itu, ternyata bisa lewat Skybridge langsung ke Tirtonadi. Yuk kita langsung aja masuk lagi terus ke Skybridge-nya ya. Nah teman-teman, ini aku udah ada di Skybridge. Kesana itu komuter lain sih. Aku belum tahu Tirtonadi kemana.
Oh, itu dia. Terminal Tirtonadi. Gas lah. Wow, ini sangat memudahkan sih kalau misalnya langsung ke Tirtonadi dari stasiun Solo Balapan. Wow, itu masjid baru yang viral itu ya. Itu rame banget loh teman-teman. Keren, keren. Subhanallah. Masya Allah. Oke, berarti ini kita lurus sih kalau tulisannya Terminal Tirtonadi. Nah, ini dia teman-teman untuk Skybridge yang ke arah Tirtonadi. Tuh, panjang banget ya. Kok sepi banget? Yuk, coba kita masukin. Jadi posisinya tuh, kalau di sana itu pintu keluar dari komuter lain, kalau ke kiri ke arah pintu keluar, kalian ambil ke arah kanan teman-teman. Jadi nanti kalian masuk ke Skybridge yang menuju ke Terminal Tirtonadi. Nah ini, selamat datang di Terminal Tirtonadi Solo. Ini kondisi di Skybridge-nya teman-teman. Jadi lurus jauh banget ke sana. Wah, ini gempor juga sih. Tapi jujur ini sangat membantu kalian bagi yang mau naik KRL langsung dari Terminal Tirtonadi. Jadi kalian kayak lebih mudah aja sih aksesnya. Nggak perlu naik bus ataupun nggak perlu naik angkot kalau ada ya. Jadi langsung jalan kaki aja dari stasiun ke terminal. Pemandangannya ya rumah-rumah. Oh ada hotel di bawah. Dan juga penerangannya cukup terang. Bisa dibilang penerangannya ada di atas ini teman-teman. Ini lampu-lampu LED berjajar. Cukup banyak juga. Tapi minusnya sepi banget. Jadi kalau misalnya kalian malam-malam mungkin aku nggak tahu sih di sini aman atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian takut bisa lewat jalur bawah atau naik Gojek aja sih. Itu catatan kalau kalian takut ya. Tapi kalau kalian berani ya why not? Di sini lebih hemat biaya juga dan juga lebih sehat karena jalan. Ini kita ke kiri sana. Yaudah yuk, kita tunggu aja kira-kira nanti di Terminal Tirtonadi kayak gimana. Gas, aku jalan dulu. Baik teman-teman, setelah jalan sekitar 5 menit, akhirnya kita tiba di Terminal Tirtonadi. Ini kayaknya pintu timur ya dari Terminal Tirtonadi. Rame juga. Yaudah yuk, kita langsung jalan aja ke terminal. Nyari-nyari makan dulu sih kayaknya ya, karena busnya masih setengah jam lagi dari sini. Jalannya ternyata nggak terlalu lama juga karena cuma 5 menitan teman-teman gitu ya, bisa dibilang sangat membantu sih ini. Oh ya, kelebihan dari Skybridge ini ialah bersih banget. Jujur aku tidak menemukan sampah plastik dari tadi. Entah karena sepi atau emang ini keren sih masyarakatnya. Luar biasa, apresiasi. Ini dia, Skybridge menuju Terminal Tirtonadi Solo. Jadi untuk Skybridge yang menghubungkan antara stasiun Solo Balapan dan juga Terminal Tirtonadi itu nanti bakalnya nyambung di atap dari Terminal Tirtonadi teman-teman. Jadi kalian tinggal turun aja ke bawah, nanti bakal ada penunjuk arahnya. Kalian mau ke loket bisa, mau ke musola juga bisa, dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian kebingungan, kalian bisa tanya aja ke petugas yang ada, karena pasti bakalan membantu banget kok kalau misalnya kalian lagi kebingungan. Sebenarnya sih penunjuknya lumayan lengkap ya, lumayan jelas juga. Jadi kayaknya agak sedikit kecil kemungkinannya kalian bakal tersesat di Terminal Tirtonadi Solo ini teman-teman.
Begitu. Keren banget ya kalau terminal ini tuh megah dan juga rapi. Mantap. Akhirnya saya tiba di Loket Raya. Untuk loketnya ini bergabung sama beberapa PO lainnya. Dan ternyata tadi aku dapat info kalau misalnya bapak agennya lagi sholat dulu. Jadi akhirnya aku nunggu dulu sama penumpang lainnya. Ya sekalian ngobrol-ngobrol juga. Baik teman-teman, untuk tiket bus raya itu seperti ini ya. Jadi selembaran ini termasuk keren sih, karena banyak yang udah pakai stroke aja. Ini dari Solo menuju Jakarta dengan harga 270.000 sudah dengan makan. Tapi karena saya tadi ngejar diskon di Redbus, akhirnya dapat 220.000 teman-teman. Karena emang ada kerjasama antara Redbus dan PO Raya. Ini kelasnya eksekutif, mantap sih. Yuk coba kita ke busnya aja langsung. Apalagi ada di sini? Nggak ada sih. Untuk nomor kursi nomor 3. Yuk gas aja lah. Baik teman-teman, ini adalah kondisi di Terminal Tirtonadi hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Nah sekarang itu jam 6:05 dan bus saya diberangkatkan jam 7 malam ternyata. Kalau dari tiketnya sih jam 7 ya, 19.00. Tapi kalau di aplikasi itu jam 18.30 teman-teman. Nah untuk bus raya yang akan saya naiki itu sudah ready di sebelah sana teman-teman. Itu ya untuk bus raya. Kita lihat dulu yuk. Di sini ada Sugeng Rahayu, ada Royal Safari, itu Semarang apa sih itu? Semarang Solo ya. Begitu. Di sana ada beberapa bus juga sih. Yuk, kita langsung aja menuju ke bus saya, yaitu bus raya kelas eksekutif. Gas. Baik teman-teman, akhirnya bus saya yang akan membawa saya dari Solo menuju ke Jakarta sudah tiba di Terminal Tirtonadi. Jadi bus ini sebenarnya jalan Wonogiri Jakarta teman-teman, dan sekarang baru sampai di Solo. Nanti diberangkatkan jam 7 malam. Ini kelas junior eksekutif teman-teman. Jadi kursinya itu ada 28 kursi dan untuk toiletnya ada di tengah. Terus juga untuk bangkunya sendiri ini spesial teman-teman, karena menggunakan X pesawat terbang. Wes, mantep betul. Ini pertama kalinya juga sih aku naik raya, dan gimana sih kenyamanannya nanti kita lihat aja. By the way, untuk bus ini juga teman-teman itu menggunakan SR2 HD Prime by Laksana ya. Ini juga udah sertifikasi ECE R66 atau bacanya gimana sih? ECR66 kali ya. Jadi untuk sertifikasi itu bus ini tahan rolling teman-teman. Berarti anti ya, bisa dibilang untuk bisa terguling itu kemungkinannya lebih kecil dibanding bus-bus lainnya begitu. Oh ya, untuk mesinnya juga ini di belakang menggunakan mesin Mercedes-Benz ya teman-teman. Wih, mantap sih. Yuk kita ulik-ulik lagi dalamnya kayak gimana sih dari PO Raya ini. Karena PO Raya ini terkenal dengan kenyamanannya teman-teman. Kita buktikan ya kenyamanannya. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna
Nah, teman-teman, mumpung berangkatnya masih lama juga, aku bakalan nge-review sedikit nih tentang bus raya yang akan aku naikin. Nah, untuk bus raya yang aku naikin itu konfigurasinya seatnya itu dua-dua dengan kelas junior eksekutif. Jadi kalau di PO Raya kayaknya ini kelas yang paling rendah untuk akapnya ya. Nah, untuk kursinya itu jujur ini aku terkejut juga, ternyata kayaknya ini bekas pesawat ya, atau X dari pesawat terbang. Nah, untuk kursinya ini kelihatan nyaman banget teman-teman. Kayaknya sih ini lebih ke kanvas bludru gitu ya untuk dudukannya. Sedangkan untuk senderannya itu udah dibalut oleh kain dari PO Raya. Di bawahnya itu ada leg rest yang cukup unik. Kalian tinggal tarik aja untuk leg restnya. Nanti kaki kalian bisa diselonjorin. Kayaknya ini lebih cocok untuk duduk sila sih. Nah, kita masukin lagi untuk leg restnya biar rapih lagi ya. Nah, ini aku coba untuk duduk di belakang teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat di depan itu juga ada leg restnya ya. Itu bisa dipakai, tinggal kalian tarik aja. Terus juga bisa kalian selonjorin kalau misalnya nggak pakai leg rest. Untuk leg restnya itu ada di depan teman-teman dan juga di belakang. Jadi kalian tarik aja yang belakang, nanti bakal nyambung sama yang depan kayak gini. Ini nyaman sih untuk kalian yang terbiasa make. Tapi jujur kalau untuk aku agak sedikit bingung karena kakinya jadi naik banget, kelipet gitu sih, jadi agak kurang nyaman. Apalagi aku tipe yang nggak terlalu suka pakai leg rest. Mantap. Nah, di sebelah kanan kalian ada tombol-tombol ya. Ini kayaknya X pesawat teman-teman. Jadi ada colokan aux, terus juga ada beberapa pencetan kursi. Nah, di bagian atas kalian akan mendapatkan USB. USB ini bisa untuk ngecas handphone ataupun nggak ada deng, cuman handphone aja. Nah, selain itu juga dapat kisi-kisi AC yang udah legend banget, bentuknya kayak gitu ya, bulat bundar. Ada beberapa lampu ambience yang ada di bagian atas dan juga di kanannya. Ini menambah suasana berdasarkan perasaan juga ya. Nah, untuk bagasi, bus ini ada dua bagasi teman-teman, yaitu bagasi di kabin atas dan juga bagasi di bagian bawah. Nah teman-teman, ini aku ada sedikit tips juga ya. Kalau misalnya kalian duduk di belakang, aku saranin kalian pilih nomor 1920. Kalian bakal dapet meja kecil sama seperti ketika kalian duduk di hot seat. Untuk meja kecilnya ya begini ya bentuknya. Kalian juga bisa untuk ngelonjorin leg restnya ke depan lebih luas dibanding yang ada di tempat saya ini. Jadi di sebelah kiri ini kalau kalian majuin itu masih ada space yang lumayan banget. Nah, untuk cup holdernya kalian bisa pakai untuk naruh botol ya. Jangan gelas karena nanti bakal jatuh teman-teman. Begitu. Mantap. Kita lanjut lagi ke bagian depan. Nah, untuk di bagian depan kurang lebih sama dengan 1920. Kalian akan dapat meja kecil dan untuk kondisi legroomnya seperti yang aku lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat legroomnya lumayan. Kalian bisa taruh tas juga di depannya. Karena aku lebih suka taruh tas depan sih. Oh ya, untuk meja kecilnya sama, cuman bisa untuk naruh botol aja, nggak bisa untuk gelas. Terus kita juga dapet bantal sama kok seperti yang belakang. Untuk semua penumpang mendapatkan bantal yang nyaman dan empuk. Nah, selain itu juga teman-teman, kita kalau di depan ya, jujur lebih asik karena bisa ngelihat ke depan walaupun ini agak tertutup juga. Pemandangannya lebih asik aja sih gitu. Nah, untuk di bagian atas kalian bisa lihat nih kalau misalnya ada colokan USB juga dan ada kisi-kisi AC. Jadi emang di setiap kursi bakal mendapatkan fasilitas yang sama dan kenyamanan yang sama. Nah, ini yang aku pengen bahas sedikit yaitu selimutnya. Kalau aku pegang-pegang selimutnya ini nggak terlalu tebel tapi anget. Nah, unik kan? Nggak terlalu tebal tapi anget, warnanya hijau dan ini wangi teman-teman. Aku udah nyium sendiri dan baunya itu wangi.
ya sepaket ya. Ini ada bantal, ada selimut, ini kursinya nyaman, eks pesawat, auto tidur sih ini. Tidak terasa jam 18:56, bus kita diberangkatkan dari Terminal Tirtonadi Solo. Kita bakal menuju ke utara dulu, tepatnya ke Terminal Kartosuro dan Terminal Boyolali. Nanti kita bakal terus ke utara, baru masuk tol di daerah Salatiga kalau nggak salah. Nanti kita lihat teman-teman. Kalau infonya sih kayaknya masuknya di Salatiga ya, karena di Boyolali masih bakal via jalan nasional. Wah, ini mantep sih. Kalau aku yang jarang masuk, bukan jarang masuk, jarang naik di Terminal Solo, wah ini pengalamannya oke. Karena kebanyakan bus yang dari Jogja itu masuknya di Colomadu teman-teman.
Nah, ini kita udah tiba di Terminal Kartosuro. Di sini bus akan menaikkan penumpang dari daerah Kartosuro. Ya, untuk Terminal Kartosuro sendiri memang terkenal ya teman-teman. Walaupun nggak sebesar Tirtonadi, tapi okupansi penumpang dari Terminal Kartosuro ini lumayan banget loh. Bahkan kalau misalnya kalian itu mager ke Tirtonadi, kalian bisa naik aja dari Kartosuro ini karena pilihan busnya lumayan banyak juga. Menarik sih. Kawan-kawan mungkin aku boleh sih untuk nyobain naik dari Terminal Kartosuro ini. Impresi yang aku rasakan ketika naik bus ini jujur itu nyaman banget. Kursinya yang empuk, dapat bantal, dapat selimut, terus juga dibagiin snack nanti kalau nggak salah. Kita serasa kayak raja sih. Kayaknya ini seharusnya bukan PO Raya tapi PO Raja teman-teman. Kayak ini beneran nyaman dan aku pun itu sering banget rejep-rejep ketiduran. Kayak aku padahal udah berniat untuk buat konten sebaik mungkin, tapi kursinya menahan aku untuk tetap melek, malah disuruh untuk tidur terus. Mungkin bagi kalian yang menikmati kenyamanan dari bus PO ini salah satu yang the best sih. Ini baru yang junior eksekutifnya ya. Mungkin yang eksekutif 24 atau yang kelas super topnya pasti lebih mantep lagi sih. Wah, ini kapan-kapan harus coba sih. Biar teman-teman juga tahu ya kira-kira gimana sih rasanya naik eksekutif 24 dan juga super top dari PO Raya. Begitu.
Oke teman-teman, terima kasih banyak banget untuk kalian yang udah menonton di part pertama perjalananku dari Solo menuju ke Jakarta. Jangan lupa juga untuk ditunggu ya, part keduanya linknya bakal aku drop di kolom deskripsi, biar kalian gak kesulitan untuk nyari linknya. Pokoknya terima kasih banyak banget, dan sampai jumpa teman-teman di part kedua. Semoga part pertama ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bye-bye.